Engkau adalah harapan kami. Kiranya ini tidak sekedar pujian yang keluar daripada mulut kami, namun sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kami, bahwa kami memerlukan Engkau di dalam kehidupan kami dan menaruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, hari ini setelah kami memuji memuliakan nama-Mu, tiba saatnya kami menundukkan diri di kaki Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Kami rindu melalui pelajaran tentang saksi-saksi iman, teladan yang Tuhan tuliskan di dalam Alkitab, boleh kami mendapatkan tuntunan agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada-Mu. Tolonglah kami Tuhan, bukalah telinga hati kami, siapkan diri kami untuk menerima firman-Mu. Roh Kudus berbicara kepada kami. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi. Teman-teman, pada bulan ini kita akan berbicara atau merenungkan tentang satu topik tentang ketakutan. Dan kaitan dengan ketakutan ini, kita akan belajar dari beberapa tokoh-tokoh Alkitab bagaimana mereka menghadapi ketakutan itu dan bagaimana bersama dengan Tuhan mereka boleh mengatasinya. Mereka boleh belajar dari situasi-situasi yang menyebabkan mereka merasa takut, namun akhirnya mereka boleh menang bersama dengan Kristus. Hari ini teman-teman, serta sekalian, kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab, yaitu Gideon. Mungkin kalian sudah mengenal nama ini, sudah mendengar ceritanya dari sejak sekolah minggu. Namun hari ini kita mau melihat tentang ketakutan yang diatasi atau yang dihadapi oleh Gideon. Perenungan kita akan kita lihat dari kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6 sampai pasal yang ke-7. Cukup panjang ya. Karena itu saya hanya akan membacakan Hakim-Hakim pasal ke-6 ayat 1 sampai 6. Nah, kemudian kita akan ketika kita merenungkannya, kita akan melihat kembali bagian-bagian dari pasal 6 dan pasal 7. Mari kita lihat bersama ya, ayat pertama dari Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6. Saya akan bacakan buat teman-teman sekalian. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Ayat yang keempat. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan berkemah, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang.
orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekalinya datang ke negeri itu untuk memusnahkan. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat. Dan oleh perbuatan orang Median itu, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara sekalian, pastinya kalian tidak asing dengan kata ini, kata fobia. Fobia itu adalah rasa takut ya, yang berlebihan atau rasa cemas yang berlebihan yang terjadi pada seseorang terhadap situasi atau objek tertentu. Ada orang yang berada di atas ketinggian ya, dan ketika dia ada di atas ketinggian dia merasa seolah-olah tubuhnya mau jatuh. Ada orang yang melihat serangga, dia begitu ketakutan. Ada yang berada di dalam ruangan tertentu, mereka merasa. Teman-teman, sesungguhnya rasa takut itu sebuah alarm bagi tubuh kita, bagi diri kita, bahwa kita sedang menghadapi bahaya. Coba bayangkan kalau kalian ini mulai naik kendaraan kan ya, ada yang mulai naik motor, ya ada yang sudah nyetir mobil, paling tidak kalian naik sepeda. Kalau kalian membawa kendaraan begitu cepatnya tanpa batas, tanpa ada rasa takut, bisa-bisa terjadi kecelakaan. Jadi sesungguhnya rasa takut itu alarm bagi tubuh kita bahwa kita itu harus waspada. Kalau tidak, kita akan mengalami bahaya. Namun demikian, kalau rasa takut itu berlebihan, justru itu berbahaya buat kita. Bahkan bisa mengancam keselamatan kita. Jadi kita perlu mengelola akan rasa takut itu. Pada kitab Hakim-Hakim yang kita baca tadi, teman-teman, kita bisa melihat bangsa Israel sedang ketakutan. Kitab Hakim-Hakim ditulis setelah kitab Yosua. Artinya mereka adalah generasi yang lahir ketika orang Israel sudah ada di tanah Kanaan. Leluhur mereka tinggal di negeri Mesir. Dan kemudian Tuhan membebaskan mereka melalui Musa. Di dalam perjalanan, orang-orang yang keluar dari tanah Mesir itu, oleh karena mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka tidak bisa sampai di tanah Kanaan. Dan akhirnya keturunan mereka lah yang memasuki tanah. Dan kalau kita lihat di dalam kitab Hakim-Hakim, itu ada siklus yang terjadi, teman-teman. Di dalam ayat yang pertama yang kita baca tadi, di situ kita bisa lihat bahwa bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Allah. Apakah yang jahat di mata Allah pada waktu itu? Yaitu mereka menyembah kepada ilah lain. Mereka menyembah kepada Allah-Allah yang disembah oleh orang-orang yang tinggal di tanah Kanaan. Dan bagi Tuhan itu adalah sebuah kejahatan. Bagaikan seorang istri yang diduakan oleh suaminya. Inilah yang terjadi dengan bangsa Israel. Mereka tidak ingat kepada Allah. Mereka lupa kepada Tuhan.
yang sudah memimpin nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir. Dan bisa jadi mereka tidak melihat akan peristiwa itu. Mereka hanya mendengar saja tentang peristiwa-peristiwa yang ajaib yang dilakukan oleh Allah kepada nenek moyang. Dan oleh karena mereka melakukan yang jahat di mata Allah, maka di ayat 2 kita bisa melihat bagaimana mereka memeras mereka, untuk menindas mereka. Mereka begitu ketakutan sehingga mereka harus mencari perlindungan di gunung-gunung, ya, di dalam goa, dan juga membuat kubu-kubu pertahanan. Ya. Kubu itu mungkin seperti bunker pada kita pada zaman ini. Kalau goa itu sesuatu yang alamiah, kalau kubu itu adalah sesuatu yang dibuat oleh manusia. Dan di ayat yang ke-6 kita bisa melihat begitu serakahnya orang Median, ya, yang menyerbu mereka, sehingga apapun yang mereka miliki ketika ada panen, ketika mereka berternak, semuanya direbut, semuanya dirampok, semuanya diambil. Dan di ayat ke-6 dikatakan sangat melaratlah mereka, sangat miskin, mereka tidak memiliki apa-apa lagi karena semuanya diambil oleh musuh mereka, orang Midian. Di tengah-tengah rasa takut itu, di tengah-tengah ketidakberdayaan mereka, di ayat yang ke-6 kita bisa melihat bagaimana mereka berseru kepada Allah. Mereka berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan ini yang saya katakan siklus daripada bangsa Israel. Mereka melakukan yang jahat, mereka mendapat hukuman dari Tuhan. Dan ketika mereka merasa menderita oleh karena hukuman itu, mereka berseru kepada Tuhan. Mungkin mirip-mirip kalian ya. Kalau kondisi rada enak, nyaman, mulai gak nurut sama papa mama, ya, waktu kesulitan kalian hadapi, kalian pun mencari orang tua kalian. Kurang lebih itu yang terjadi dengan bangsa Israel pada waktu itu. Mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengar seruan mereka. Dan oleh karena itu Tuhan memakai salah satu daripada bangsa Israel. Tuhan memilih Gideon untuk menjadi hakim di antara mereka. Hakim di sini bukanlah seperti hakim di pengadilan pada zaman kita saat ini, tetapi lebih seperti seorang pemimpin dari kelompok atau dari bangsa atau orang Israel pada waktu itu. Tuhan memilih Gideon. Siapakah Gideon, teman-teman sekalian? Kalau dari namanya, artinya ini keren teman-teman, ya. Gideon itu namanya adalah artinya penghancur, pahlawan yang perkasa, penebang pohon katanya ya. Intinya adalah dia yang menumpas, dia yang menghabiskan segala sesuatu yang keren-keren gitu ya, yang luar biasa. Namun pertanyaannya, apakah Gideon benar-benar seluar biasa nama yang dimilikinya? Kalau kita belajar lebih lanjut dari kitab Hakim-Hakim ini, ternyata seorang Gideon adalah seseorang yang juga merasa takut. Di ayat di ayat ke-11 ya, di situ dikatakan ya, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di
Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum di dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi dari orang Midian. Teman-teman, sekalipun Gideon namanya adalah pahlawan yang perkasa, tetapi dia juga ketakutan. Dia itu mengirik itu seperti memisahkan gandum dari batangnya begitu ya, dengan sebuah alat. Kalau kalian lihat di gambar ini ya, alat yang seperti garpu begitu ya, garpu besar begitu, memisahkan memisahkan gandum dari batangnya. Harusnya pekerjaan ini dilakukan di tanah lapang, tanah yang luas ya, supaya ketika diangkat begitu ya, caranya diangkat begitu ya, ada angin yang meniup sehingga antara batang dan gandum itu terpisah. Bukannya di tempat terbuka, Gideon mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Artinya apa? Di tempat yang tersembunyi. Dia takut dengan orang Midian. Ya. Dia tidak berani menghadapi musuh-musuh yang merampas akan miliknya. Dia takut gandum yang sudah dia irik, ya, yang sudah dia bersihkan, nantinya diambil oleh orang Midian. Dan kemudian kalau kita lihat lebih lanjut di ayat ke-27, ya, itu adalah kisah setelah dia berjumpa dengan malaikat Tuhan. Dia diberitakan bahwa dia akan dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Dan hal yang pertama yang dia lakukan adalah menghancurkan menghancurkan patung-patung Baal. Dan itu dilakukan bukan siang hari, ya. Di ayatnya yang ke-27 dikatakan, kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnya seperti yang difirmankan Allah. Tuhan menyuruhnya untuk melakukan itu. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukannya, hal itu waktu siang hari, ya, maka dilakukannya pada malam hari. Dia tidak hanya takut kepada orang Midian, tetapi kepada bangsanya sendiri, kepada kaumnya sendiri, kepada orang-orang yang di kota. Dia juga merasa takut. Sekalipun namanya pahlawan yang perkasa, rupanya Gideon tidak seperkasa itu, teman-teman. Dia punya rasa takut di dalam dirinya. Dan hal yang kedua, selain rasa takut, Gideon tidak percaya. Dia memiliki ketidakpercayaan. Di ayat ke-13, di situ dia berkata kepada malaikat Tuhan yang datang kepada dia. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Malaikat Tuhan menyatakan kabar bahwa dia akan dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan bangsanya dari orang Midian. Bukannya ia percaya, dia meragukan akan apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu. Dia tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Karena itu dia berkata, mana Tuhan? Katanya Tuhan Maha Kuasa.
Tuhan melakukan hal-hal ajaib. Kenapa kondisi kami seperti ini? Itu yang terjadi dengan Gideon. Dan oleh karena ketidakpercayaannya, maka Gideon pun meminta tanda. Dia mengambil kulit domba dengan bulunya. Dia minta kepada Tuhan, kalau kamu berkuasa, kulit yang kering ini saya taruh di atas tanah. Besok waktu ada embun, tanah di sekitarnya basah dan bulu ini kering. Dan Tuhan menjawab doanya. Namun ketika Tuhan menjawab doanya, sebaliknya dia meminta kembali. Kulit itu dia bikin basah, bulu itu dia bikin basah dan dia taruh di sana. Dia bilang, Tuhan, kulitnya, bulunya basah, sekitarnya kering. Dan Tuhan menjawab doanya. Baru dia mau percaya. Percayanya pun tidak 100% teman-teman. Dia masih memiliki keraguan-raguan. Ketika dia akan memimpin pasukan menyerang orang Midian, dia harus nguping terlebih dahulu. Supaya dia mendengar bahwa orang Midian ketakutan atas apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Gideon bukanlah seorang pemberani. Dia bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan dia adalah seorang peragu. Oleh karena apa? Oleh karena dia mengandalkan dirinya sendiri. Dia sudah mendengar perbuatan Tuhan yang luar biasa. Tapi dia belum mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Dan oleh karena itulah Tuhan datang kepada dia. Di ayat ke-11 di situ dikatakan, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin. Saya lanjutkan di bagian berikutnya. Sedang Gideon anaknya, anak dari Yoas, mengirik gandum tempat pemerasan. Malaikat Tuhan datang kepada dia. Ada yang menafsirkan bahwa malaikat Tuhan ini bukan sekedar malaikat, tetapi sesungguhnya itu adalah perwujudan daripada Tuhan Yesus yang sudah hadir di dunia sebelum dia berinkarnasi sebagai Kristus. Ini adalah perwujudan daripada Allah Anak yang datang ke dunia. Sesungguhnya Gideon tidak hanya berjumpa dengan malaikat Tuhan. Dia berjumpa dengan Tuhan sendiri. Dan oleh karena dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami proses. Dia mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7, Paulus mengatakan kepada Timotius, anak didiknya, anak rohaninya, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sesungguhnya ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan memberikan, bukannya Tuhan memberikan ketakutan kepada kita, tetapi Tuhan memberikan keberanian. Sehingga itu membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih.
dan juga ketertiban di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang terjadi dengan Gideon. Langkah pertama yang dia lakukan, dia melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Dia menghancurkan patung berhala, patung Babel. Dan dia memasang mezbah di sana. Oleh karena itulah dia disebut dengan Yeru-Baal. Patung-patung Baal dia hancurkan dan dia disebut dengan Yeru-Baal. Yeru-Baal itu artinya biarlah Baal membela dirinya. Maksudnya adalah kalau patung-patung ini adalah benar Allah, benar dewa yang hidup, dia bisa membela dirinya sendiri. Namun kita tahu itu hanyalah patung buatan manusia dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Gideon dalam satu proses dia mengalami keberanian selangkah demi selangkah. Dia mulai taat kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan walaupun dalam ketakutan yang dia miliki. Dia takut kepada kaumnya, oleh karena itu dia melakukannya di malam hari. Ini adalah langkah awal yang dilakukan oleh Gideon. Dan ketika bangsa Midian berkumpul di sana begitu banyaknya, siap untuk memusnahkan, siap untuk menghabisi bangsa Israel. Ya, kita lihat di situ ya, dikatakan banyaknya seperti belalang. Artinya apa? Jumlahnya sulit dihitung. Maka Tuhan memerintahkan Gideon untuk mengumpulkan bangsa Israel untuk melawan orang Midian. Kalau kita membaca lebih lanjut, awalnya ada 30.000 orang yang bersama-sama dengan Gideon. Kemudian Gideon berkata, kalau ada kalian yang takut, ya, nggak berani pergi perang, silakan pulang. Ya. Biasanya kalau ada tantangan begitu ya, wah, orang mah tertantang ya, wah aku mah berani gitu ya. Rupanya ada yang gak berani ya, pada pulang. Kalian tahu berapa yang tersisa? Dari 30.000 orang tersisa 10.000 orang. Artinya 2/3 pulang. Namun Tuhan berkata, belum selesai. Ujian belum selesai. Masih ada perlu ya, pengujian kembali. Maka Tuhan menyuruh Gideon memerintahkan orang-orang itu untuk minum dari sungai yang ada di sana. Dan ketika mereka meminum berbagai macam cara ya, ada yang langsung ya mulutnya ke sungai, ada yang dengan tangan mengambil. Dan Tuhan berkata, yang mengambil dengan tangan untuk meminum air itu, ya biarkan mereka tinggal, yang lain boleh pulang. Dan kalian tahu berapa orang yang tersisa? Hanya 300 orang. Saya nggak tahu kalian ada yang ingat dulu ada film judulnya 300, ya. Sebagian kalian mungkin belum lahir waktu ini ya, waktu film itu ada. Itu cerita 300 orang Sparta ya, melawan orang Persia. Di Alkitab ada yang juga lebih hebat. Gideon dengan 300 orang. Ya. Alkitab mencatat dengan 300 orang dia mengalahkan orang Midian. Oleh karena apa? Oleh karena dia bisa mengatasi akan rasa takutnya. Karena dia tidak lagi mengandalkan akan dirinya, tetapi dia mengandalkan Allah. Karena Allah tidak memberikan roh ketakutan, tetapi Allah memberikan keberanian, memberikan kekuatan kasih kepada kita dan juga ketertiban.
Dan di dalam perjanjian baru kita bisa melihat bagaimana Gideon dicatat sebagai salah satu dari saksi iman. Ada di dalam Ibrani 11 ayat 32. Ada nama-nama yang ada di sana. Dan sesungguhnya rekan-rekan sekalian, imanlah yang mengalahkan akan ketakutan. Dan itulah yang kita pelajari dari Gideon. Oleh karena imannya kepada Tuhan yang disaksikan, yang ditulis di dalam Ibrani, ya, dicatat kembali di dalam Ibrani, dia dapat mengalahkan segala ketakutan. Bukan karena dia mengandalkan dirinya sendiri, tetapi dia mengandalkan Allah. Belajar dari Gideon. Mari kita merefleksikan beberapa hal. Teman-teman server sekalian, apakah yang menjadi ketakutanmu? Apakah engkau merasa takut dengan situasi yang berubah? Sebagian kalian ada yang SMP, ya. SMP itu masa-masa pencarian identitas, SMP dan SMA. Ya. Situasi berubah, ya. Lingkungan kalian belum tentu mendukung kalian. Adakah kalian merasa takut dengan situasi itu? Bagi kalian yang sudah kuliah, mungkin kalian juga memikirkan bagaimana dengan masa depan kalian. Itu kadang membuat kalian merasa takut. Situasi yang tidak pasti biasanya membuat kita merasa takut. Menjadi pertanyaan, apa yang menjadi rasa takutmu? Akuilah itu dan bawalah itu di dalam doamu. Namun sebelum kalian membawa itu ke dalam doa, jawablah pertanyaan berikut ini. Sudahkah kalian berjumpa dengan Allah? Secara pribadi, adakah kalian pernah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kalian? Karena tanpa berjumpa dengan Allah, kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Dan kita tidak dapat mengatasi rasa takut kita. Hanya Tuhan yang bisa membantunya. Kalau ada kalian yang merasa, "Lah Ustaz, saya belum paham tentang bagaimana menerima Kristus, bagaimana saya memahami tentang artinya menjadi anak-anak Allah." Boleh bertanya kepada Cik Gaby. Ada Cik Grace yang baru hadir di sini selama 2 bulan. Dengan pikom kalian, dengan saya, kalau kalian mau, kami akan membimbing kalian untuk lebih memahaminya. Tetapi yang lebih penting dari ini semua, bisakah kalian menjawab, sudahkah kalian berjumpa dengan Allah? Adakah kalian mengenal Kristus Yesus secara pribadi? Dan pertanyaan terakhir, sudahkah engkau mengatasi ketakutan dengan menyerahkannya kepada Kristus, berdoa kepadanya? Seperti halnya Gideon yang mengandalkan Allah, tidak mengandalkan dirinya sendiri, dia dapat mengatasi segala rasa takutnya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, rasa takutmu kepada Tuhan. Hari ini kita akan menyaksikan beberapa rekan-rekan kalian yang akan menerima baptisan dan juga melaksanakan sidi atau pengakuan iman. Baptisan dan sidi itu adalah pengakuan iman dari rekan-rekan kalian, menyatakan mereka adalah pengikut Kristus. Kiranya ini tidak hanya sekedar ucapan, ya. Nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, tidak hanya sekedar kalian lantang menjawab, ya saya percaya dan berjanji.
tetapi itu sungguh-sungguh keluar dari mulut dan juga dari hati kalian. Dengan beriman, kalian bisa mengatasi segala ketakutan. Mengakhiri perenungan hari ini, mari kita bersama-sama membaca bagian ini, ya. Kita baca 2 Timotius pasalnya 1 ayatnya yang ke-7. Mari kita membuka suara membaca bagian ini. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, ini boleh menjadi ayat yang membimbing kalian ketika kalian merasa takut. Tuhan tidak pernah memberikan rasa takut. Tuhan memberikan keberanian kepada kalian. Tuhan memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Mari kita berdoa. Kepada Kristus Yesus, Allah sumber pengharapan kami, yang sudah mati bagi kami. Pastinya Tuhan, Engkau akan beserta dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini Tuhan, kami rindu roh keberanian yang Engkau berikan kepada kami, itu boleh bersama dengan kami. Tidak ada ketakutan lagi, tetapi kami boleh menjalani kehidupan ini bersama dengan Engkau, mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Belajar daripada Gideon, kami boleh terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sesaat lagi Tuhan, beberapa rekan-rekan kami akan menerima akan baptisan. Dan juga ada yang melakukan pengakuan iman. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati setiap rekan-rekan kami ini. Di dalam nama Kristus Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.